Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alina Cynthia Dewi, dosen tetap Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yaitu dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang berupa deskripsi mata kuliah, Kemampuan yang diharapkan, topik khusus, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistik Industri 2 dengan bobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 3. Mata kuliah Statistik Industri 2 merupakan mata kuliah wajib program studi teknik industri, di mana mata kuliah ini ada untuk memberikan pengetahuan pada mahasiswa terkait statistik inferensial dan implementasinya dalam industri. Tujuan dari mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk melakukan penelitian secara sederhana, dimulai dari menentukan teknik sampling, melakukan survei, mengolah data, menginterpretasi, dan menganalisis data yang telah diolah untuk dapat diambil kesimpulan atau keputusan dari observasi yang telah dilakukan. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses estimasi, uji hipotesis, analisis variansi atau ANOVA, dan analisis regresi untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan, dan pengoperasian sistem terintegrasi. Kemudian, mampu memahami konsep dan ruang lingkup statistik inferensial. Mampu merancang sampling sederhana dan mengumpulkan data. Kemudian, mampu membedakan statistik non-parametrik maupun statistik parametrik. Lalu, mampu memahami konsep dan penerapan dari analisis statistik untuk data kualitatif maupun data kuantitatif, serta mampu menggunakan software aplikasi. Mata kuliah ini membahas secara khusus tentang peranan statistika deskriptif dan inferensial, statistik penelitian, uji hipotesis rata-rata, uji hipotesis lainnya, uji chi-square, regresi linier dan korelasi, statistik penelitian dengan menggunakan SPSS, regresi linier dan korelasi majemuk, serta analisis of variance atau ANOVA. Perkuliahan ini akan diampu oleh 2 orang dosen, yaitu 1 dosen tetap dan 1 dosen praktisi, yang akan diadakan secara daring. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa difasilitasi dan didorong untuk mencari pengetahuan dan memecahkan masalah dengan berbagai metode dan sudut pandang, serta memperoleh keterampilan dan sikap bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, mampu mengelola dan bertanggung jawab, mandiri, dan internalisasi etika akademik. Interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya berlangsung pada saat perkuliahan, tetapi juga di luar perkuliahan lewat e-learning, sebagai wadah untuk memberikan tugas individu dan menilainya. Berikutnya, diskusi kelompok di dalam kelas juga diperlukan agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugas besar terkait materi dan mempresentasikannya di akhir perkuliahan. Sehingga seluruh mahasiswa akan terlibat aktif selama proses perkuliahan berlangsung. Tidak hanya itu,
Bagi mahasiswa yang membutuhkan penjelasan terkait materi atau tugas, terdapat WhatsApp Group sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan feedback selama 1 semester. Dalam menilai mahasiswa, saya menggunakan beberapa instrumen penilaian, diantaranya keaktifan dalam kelas, tugas atau kuis individu, tugas kelompok, dan juga ujian pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran mata kuliah Statistik Industri 2 yang saya lakukan secara daring menggunakan Zoom. Berikutnya adalah variasi total ya. Variasi total adalah jumlah dari variasi terjelaskan dan variasi tidak terjelaskan. Apa sih itu variasi terjelaskan dan variasi tidak terjelaskan? Ini belum saya bahas ya. Jadi dalam suatu scatter diagram ya, saya akan coba balik ke pin dulu ya. Dalam scatter diagram kita punya garis regresi ya. Kita lihat yang A ini ya. Kita punya garis regresi. Tadi disebutkan bahwa untuk sum square error gitu ya. Sum square error itu sendiri adalah selisih atau jumlah dari selisih nilai observasi dengan nilai ekspektasi ya. Observasinya adalah Y gitu ya. Ekspektasi Y topi ya kan. Y dan Y topi. Nah, sedangkan variasi total itu adalah tadi itu sum square error. Variasi total itu sum square total. Ya. Nanti ada juga namanya sum square residual. Gitu ya. Sum square residual ini apa sebelum kita ke sum square total? Sum square residual ini merupakan nilai Y topi ini dikurangi dengan Y bar. Ya. Y topi dan Y bar. Y bar ini apa? Kita belum lihat di sini Y bar apa. Y bar itu keseluruhan nilai Y, kemudian kita rata-ratakan kurang lebih titik garisnya ada di sini, kurang lebih ya. Ini adalah Y bar. Gitu ya. Y topi dikurangi dengan Y bar ya. Ya sini misal di X sama dengan 1, Y topi dikurangi Y bar. Jadi minus sekian gitu ya. Sedangkan di X sama dengan 10, Y topinya dikurang Y bar jadi positif gitu. Dual ya. Sum square residual. Kalau kita kuadratkan, kalau sum square error kan ini kita kuadratkan, kemudian jumlah. Sedangkan sum square residual ini ya kita kuadratkan gitu. Sum square total itu adalah error tambah sum square residual, itu aja gitu ya. Jadi perlu dipahami ya, ternyata sum square tuh ada banyak ya, nggak hanya error tapi juga residual juga ada. Ini kita kembali ke slide. Ya. Jadi ini sum square total ya. Dia tidak bisa dijelaskan, tapi kita bisa cari dengan cara menjumlahkan sum square error dengan sum square error ya, dengan sum square residual. Residual yang error ini sudah bisa ya, paham ya, karena di awal ini residual ya. Residual yang tadi dikurangi dengan Y rata-rata. Nah, bagaimana dengan koefisien determinasi? Seperti sebelumnya kita pernah bahas ya, koefisien determinasi itu menunjukkan kualitas dari model yang kita rancang. Artinya, variabel yang kita punya ya,
baik itu X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya, dia mampu untuk menjelaskan variabel Y-nya atau variabel dependen-nya. Dia mampu menjelaskan seberapa banyak dia mampu menjelaskan. Misalkan dia nilai determinasinya 0,8, berarti sebanyak 80% dia mampu menjelaskan. Semakin tinggi akan semakin baik gitu ya. Sebenarnya koefisien determinasi ini bisa dicari gitu ya. Gimana caranya? Dengan kita membagi sum square residual, ini sum square residual ya. Y topi dikurang Y bar dibagi dengan sum square totalnya. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa pakai ini, kita pakai rumus yang ini gitu ya. Ini adalah koefisien determinasi. Gitu. Ternyata dia hasil perbandingan, makanya dia bisa perbandingan antara sum square residual dengan sum square total. Makanya dia bisa menunjukkan bahwa model kita tuh cukup baik atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah akarnya, akar dari koefisien determinasi gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk konsep dari regresi linier, silakan jika ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ibu, untuk variabel X sama Y itu berarti dia dependen satu sama lain atau gimana ya, Pak? Independen. Kalau X dengan Y, kalau X dengan Y itu dependen ya. Jadi karena dia harus ada keterkaitan. Ya. Tapi kalau antar variabel Y atau antar variabel X itu nggak boleh ada, ya, nggak boleh ada keterkaitan. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau tanya, kalau Y bintang itu apa ya, Bu? Nah, Y bintang ini yang kita tadi ya, ini ya. Ini Y bintang ini ya, dia adalah, sebentar, tadi saya jelaskan untuk, nah ini ya. Y bintang ini adalah observasinya, Y observasi. Ya. Y hasil observasi dikurangi Y topi ya. Itu berapa? Kemudian di kuadran gitu ya. Ini adalah sum square error. Ya. Sedangkan ini Y topi dikurangi dengan Y bar atau Y rata-rata. Ini adalah sum square residual. Sehingga kalau misalkan kita mau cari sum square totalnya, kita tinggal jumlahkan dua ini gitu ya. Gitu. Terima kasih, Ibu. Iya. Ada lagi yang ingin ditanya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau kita pakai SPSS itu langsung ketahuan semua kan ya, Bu, nilainya? Langsung ketahuan Jadi kita semuanya. cuman tinggal cara baca tabelnya aja ya, Bu? Iya, tinggal cara baca tabelnya. Kalau semua data, kalau misalkan kalian menggunakan SPSS langsung keluar, mau itu datanya ada outlier, mau itu datanya bukan distribusi normal gitu ya, dia pasti akan keluar gitu. Kalau kita tidak melakukan uji normalitas, kita tidak melakukan uji heteroskedastisitas gitu ya, dia tetap akan keluar ini nilai koefisien determinasi. Dia akan tetap keluar hasil uji T, hasil uji F, kemudian persamaan regresi. Tapi kan tadi itu dia hanya sebagai alat gitu sebenarnya. Kenapa kita pakai ini? Kenapa kita pakai SPSS untuk regresi? Berarti kita harus sepenuhnya paham betul distribusinya tuh seperti apa. Apakah dia memenuhi homoskedastisitas, apakah dia normal gitu ya. Kalau dia nggak normal pun dia akan keluar hasilnya. Kalau dia
mau seperti apapun, sum square error-nya akan keluar, standar error of estimate akan keluar, semua akan keluar. Tapi konsepnya yang harus dipegang itu adalah konsepnya, bahwa semua ini akan bisa bermakna gitu ya, kalau misalkan datanya itu bagaimana distribusinya. Ya, semua ini akan bermakna kalau misalkan dia memenuhi asumsi-asumsi yang kita harus penuhi gitu ya, seperti validitas, reliabilitas, kemudian normalitas, homoskedastisitas, nanti ada multikolinialitas gitu ya. Jadi dia harus memenuhi itu, baru dia bermakna ini semua. Gitu. Di sini saya memberikan informasi atau pengetahuan konsep untuk kenapa dia bisa sampai memprediksi gitu ya. Kalian bisa tahu, oh ternyata dia bisa memprediksi karena dia membandingkan antara nilai observasi dengan nilai ekspektasi gitu ya. Ternyata garis regresi ini bukan sekedar garis biasa, ternyata dia itu adalah sebenarnya ekspektasi yang kita harapkan gitu. Itu yang saya ingin kalian tahu. Dan terlebih lagi mengenai degree of freedom ya. Semestinya kalian juga sudah paham mengenai degree of freedom gitu ya. Gitu. Kenapa dia harus digunakan gitu. Kira-kira gimana tuh? Ibu. Ya gimana? Misalnya kita dapat nilai apa kayak datanya jelek nih, Bu. Nah, itu buat memperbaikinya kita nambah sampel lagi apa gimana, Bu? Bisa, caranya ada dua. Pertama adalah dilihat dulu hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Kalau validitas dan reliabilitasnya baik, lolos, maka penambahan sampel itu mungkin bisa mengubah hasil. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata validitas dan reliabilitasnya itu tidak baik gitu ya, artinya yang kita lakukan itu semestinya adalah memperbaiki kuesioner, kemudian menyebar data ulang. Data yang awal kita dapatkan itu dihapus. Makanya kenapa itu validitas dan reliabilitas itu sangat-sangat krusial karena kita tidak bisa seenaknya. Gitu. Ada dua caranya. Sebenarnya ada cara lain. Nanti akan saya jelaskan nanti ketika olah data ya. Tapi nggak bisa kita jadikan patokan. Oh ya udah ini aja. Tapi ini digunakan ketika kita tidak punya alternatif lain. Benar-benar harus selesai cepat dan sebagainya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih, Bu. Oke. Saya belum sempat bahas mengenai degree of freedom ya, kalau tidak salah ya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih degree of freedom itu apa? Derajat kebebasan. Dari chi-square, dari mulai kita belajar, kalian belajarlah dengan Pak Haikal tuh ya, uji hipotesis rata-rata itu kan jadi harus tahu degree of freedom ya. Sebenarnya degree of freedom itu apa ya? Kira-kira mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Haikal sebelumnya. Degree of freedom. Silakan kalau ada yang bisa jawab. DF, degree of freedom. Atau kalau kita lihat uji T atau uji-uji yang lain tuh biasanya dia di tabel tulisannya V. Kira-kira apa yuk? Degree of freedom. Kenapa kita harus selalu pakai itu gitu ya? Kira-kira Diana Tasila. Kira-kira degree of freedom itu apa? Kurang tahu, Bu. Oke.
Rumusnya bagaimana? Kalau rumusnya pasti tahu. Jumlah total observasi dikurangi jumlah batasan independen ya Bu. Jumlah batasan independen. Jumlah total observasi ya betul, Iya, dikurangi dikurangi jumlah batasan independen. batasan independen. Batasan independen itu seperti apa? Saya lihat narasinya dong, Bu. Iya nggak apa-apa. Biasanya yang minggu lalu aja lah, Itu yang minggu lalu digunakan kita untuk pelajarin. memeriksa validitas kan ya Bu? Bukan itu. Enggak Untuk bisa. membandingkan data yang diamati sama data yang diharapkan juga. Mungkin yang lain, coba yang lain dulu ya. Kalau untuk mencari titik kritis bisa nggak ya? Ya, untuk mencari ya tujuannya memang untuk mencari titik kritis ya. Memang tujuannya itu adalah untuk mencari titik kritis gitu ya. Tadi untuk formulasinya masih salah ya, masih mungkin formulasi setiap uji itu berbeda ya. Formulasi N-1 ya Bu? DF sama dengan N-1. bisa belum tentu ya, bisa N-1, bisa N-K ya, tergantung kita pakainya distribusi distribusi T atau distribusi F gitu ya. Jadi dia tuh degree of freedom itu diartikan derajat kebebasan. Dia itu menunjukkan tingkatan independensi dari variabel yang kita miliki gitu ya. Dari suatu data yang kita punya gitu ya. Independensinya gitu. Seberapa dia independen gitu. Seberapa dia bisa dinamis bergerak gitu. Bisa dia seberapa dia bisa menunjukkan bahwa dia itu independen ya sebenarnya ya. Nah, saya mau share di sini bentar ya. Kita coba gambar grafik aja dulu ya. Saya hapus. Degree of freedom itu kan ada yang menyebutkan N-2, ada yang menyebutkan N-1 dan sebagainya. Ketika kita cuma punya satu gitu ya, kita nggak bisa cari gitu ya degree of freedom-nya berapa. Misal N-K gitu. K ini adalah parameter. Ini kalau uji T ya. Ini kalau uji T, ini adalah parameter misalkan tadi adalah A plus BX. Parameternya berarti ada 2, yaitu A dan B gitu ya. Di sini kalau kita cuma punya satu data, kita nggak bisa cari degree of freedom. Kalau kita punya 2 data, kita bisa tarik garis regresi di sini. Gitu ya. Tapi tentu saja degree of freedom-nya ini masih 0 ya. 0 karena tidak ada data yang bisa bergerak bebas di sini. Maksud saya itu di situ. Tidak ada data yang bisa bergerak bebas di scatter diagram ini. Gimana kalau misalkan saya punya 3 data? Misalkan di sini. Ada satu yang bergerak di sini, yang bisa bergerak dinamis di sini. Maka dia degree of freedom-nya adalah 3 minus 2 atau 1. Gitu ya. Kalau ada 4 data, degree of freedom-nya makin tinggi. 4 minus 2, 2, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Degree of freedom-nya jadi 8 minus 2, 6. Dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat di uji T, degree of freedom semakin tinggi di distribusi T ya. Kalau degree of freedom semakin tinggi ya, degree of freedom semakin tinggi dengan nilai alpha yang sama, nilai T-nya semakin kecil
ya nanti coba dicek ya di tabel, degree of freedom semakin tinggi dengan alfa yang sama, nilai T itu semakin kecil. Sehingga itu berpengaruh ke areanya, area penerimaan H0. Degree of freedom yang kecil ya, yang tinggi, dia akan memperkecil area penerimaan H0 atau memperbesar daerah kritis. Kalau degree of freedom-nya besar ya, kalau degree of freedom-nya kecil, dia akan memperbesar daerah penerimaan H0 gitu ya. Demikian PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.